Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda pada renungan harian Minggu ke-6 masa biasa 11 Februari 2024 dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus Engkau telah mengangkat martabat orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Semoga teladan hidup Yesus menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari Suara Sabda pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci pada minggu ke-6 masa biasa, yakni dari kitab Imamat dan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45 yang akan membingkai seluruh renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu para pendengar firman, kusta adalah salah satu penyakit fisik dari sekian banyak sakit fisik lainnya. Kusta merupakan penyakit fisik yang amat menakutkan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bila tidak ditangani secara serius, maka sakit kusta itu akan menular kepada orang lain dan berisiko pada kematian yang ditandai dengan terlepasnya anggota-anggota tubuh tertentu. Kusta adalah penyakit yang menjijikan, maka sudah pasti semua kita tidak ingin menderita sakit kusta, bukan? Atau ada di antara kita yang mau dan ingin merasakannya? Bapak Ibu para pendengar firman, dari kitab Imamat dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Tuhan menyampaikan kepada Musa dan Harun ciri-ciri awal seseorang kena atau mulai menderita sakit kusta, yakni pada kulit badannya ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya. Dalam tradisi Yahudi, bila seseorang dengan tanda-tanda ini harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang putranya untuk diperiksa apa benar orang sakit kusta atau tidak. Karena masih ada ciri ikutan yang akan dilihat oleh Imam Harun untuk menegaskan bahwa orang itu sungguh menderita kusta atau tidak. Ciri lain itu adalah jika bulu di tempat tanda-tanda kusta itu sudah berubah menjadi putih dan nampak sudah lebih dalam dari kulit, maka orang itu benar berpenyakit kusta. Dan imam harus mengatakan orang itu najis. Tapi bila ciri ikutan itu tidak ditemukan,
maka orang itu harus dikurung atau diisolasi terlebih dahulu selama 7 hari untuk melihat perkembangannya. Tapi bila seseorang benar-benar kusta, dan agar semua orang tahu bahwa seseorang itu kusta, maka pertama ia harus berpakaian compang-camping, rambutnya terurai, ia harus menutup mukanya sambil berseru najis, najis. Kedua, ciri hidup ini tetap dijalankan secara selama ia sakit dan belum dinyatakan sembuh oleh imam. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dengan status ini orang itu bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga secara batiniah. Karena ia harus disingkirkan dan tersingkir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bapak Ibu para pendengar firman, Injil hari ini menerasikan sebuah kenyataan yang berbanding terbalik. Kehidupan orang kusta di masa sebelum Yesus dengan orang kusta di masa Yesus. Mengapa? Karena untuk orang Yahudi yang berpegang pada hukum Musa, orang kusta harus disingkirkan dalam kehidupan bersama. Orang-orang kusta jika bertemu orang sehat, mereka harus berteriak najis, najis. Agar orang sehat menjauhkan diri, jika tidak mereka juga dicap najis karena bergaul dan dekat dengan orang kusta. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, lain orang Yahudi, lain juga dengan Yesus. Ketika berhadapan dengan orang kusta, Injil berkisah bahwa ada seorang kusta yang baru yang tahu tentang Yesus dan percaya bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Ia pun berusaha menerobos atau melanggar tradisi hukum Musa. Ia datang kepada Yesus dan berlutut di hadapan Yesus dan memohon bantuan agar Yesus mentahirkannya dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Permohonan yang datang dari kerendahan hati dan penuh iman dengan sebuah harapan yang mendalam agar dapat disembuhkan ternyata menggugah dan menggerakkan hati Yesus karena belas kasihan. Maka Yesus menerobos dan melanggar hukum Musa demi sebuah kebaikan, yakni kesembuhan fisik dan untuk mengembalikan martabat orang kusta. Yesus tidak peduli dengan larangan atau hukum Musa. Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka apa yang terjadi? Orang itu pun langsung hilang sakit kustanya alias semtal, sembuh total. Yesus kemudian meminta orang itu pergi dengan suatu peringatan keras agar jangan menceritakan hal itu kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Perintah Yesus ini tentu memiliki maksud agar para imam segera mencabut cap yang telah dikenakan kepada orang kusta tadi, sehingga orang menerimanya kembali dalam kehidupan bersama karena telah sembuh. Tapi apa yang dibuat orang itu? Ia pergi dan memberitakan dan menyebarkan peristiwa itu kepada banyak orang atau kemana-mana. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tindakan orang yang telah disembuhkan dari sakit kusta secara hukum Musa memang salah. Tapi bila dilihat dari pandangan Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, ada unsur benarnya. Bahwa ia tidak melakukan perintah Yesus dan mengabaikan hukum Musa karena baginya, dengan pergi memberitakan dan menyebarkan peristiwa kasih yang ia dapat dari Yesus hanya untuk pertama, memuliakan Allah yang telah menyembuhkannya dan telah mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia di hadapan sesama. Kedua, agar semakin banyak orang datang kepada Yesus dan percaya pada Yesus agar diselamatkan. Atau menurut bahasa Rasul Santo Paulus, ia melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Sebagai manusia, kita semua tentu tidak ingin menderita sakit kusta secara fisik. Demikian juga pemerintah atau para capres dan cawapres yang telah menutup debat dan kampanye-kampanye mereka saat ini tentu tidak menginginkan masyarakatnya sakit dan menderita aneka penyakit. Maka dalam debat dan kampanye, salah satu isu yang diangkat adalah perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Inilah salah satu visi dan misi mereka.
Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, memang kita tidak menginginkan sakit dan menderita penyakit kusta secara fisik. Tapi sebagai orang Katolik, bila kita jujur, kita bisa temukan dalam kehidupan bersama di masyarakat, lingkungan, dan KBG, banyak orang Katolik menderita sakit kusta gaya baru. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, kita menderita kusta gaya baru tidak saja dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam kehidupan menggereja. Saat ini banyak orang Katolik sedang mengalami kusta dalam aneka nama yang kita boleh sebutkan sendiri-sendiri. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk dalam masa retret agung, yakni Prapaskah, yang diawali dengan penerimaan abu. Marilah kita datang kepada Yesus dengan membawa harapan kita sebagai orang kusta baru dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putramu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Teristimewa di saat-saat kami akan memasuki masa Prapaskah yang tinggal beberapa hari lagi ini. Semoga hati kami senantiasa dibersihkan, sehingga kami boleh memasuki masa Prapaskah dengan hati yang senantiasa penuh harapan pada Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke rumah tempat-tempat ibadat kita masing-masing, ibadat dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, juga orang-orang yang kita jumpai dalam perayaan dan ibadat kita hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.